Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood. Hari ini kita nggak lagi nge-review busur. Kita cuman mau sharing-sharing, lebih ke ngasih informasi, pelajaran, terus teknis sedikit tentang tentang pembuatan busur fiberglass. Justru kita pengen ngasih lihat gimana sih orang yang ngebikin busur fiberglass itu. Mungkin banyak yang udah pada bisa, tapi banyak juga yang belum tahu. Dan di sini juga kita mau kasih tahu sedikit apa sih yang ngebedain fiberglass yang flat dan yang bending, yang kayak gitu ya. Istilah kata lebih ke situ arahnya. Jadinya ini adalah aktivitas dari kawan-kawan Archery Boys dan kerjasama sama Archery Garden, dua klub yang emang ada di sini. Emang latihannya selalu di sini, setiap hari di sini. Jadi kita juga punya aktivitas-aktivitas selain kita main panahan, kita juga mengajarkan gimana membuat, mengedukasi bagaimana cara pelatihannya, macam-macam segala macam. Nah, yang hari ini kita kasih sedikit highlights lah bagaimana itu pembuatan busur. Nanti mungkin akan dilanjutkan juga dengan pembuatan aero atau yang lain-lainnya. Ya, kita lanjut aja, kita lihat videonya ya. Gue yang pegang kameranya sekarang. Oke. Ini basicnya fiberglass. Kalau awal beli itu udah seperti ini bentuknya. Ini yang udah bending. Biasanya yang bending ini lebih mahal ya. Bending ini lebih mahal. Oke. Nah, kalau yang flat itu nggak menekuk seperti ini. Makanya kenapa harus paham juga kalau busur bending sama busur flat itu beda harganya. Dia nggak akan melengkung begini. Coba unjukin Ki melengkungnya, yang ngebedain ya. Nah, ini busur bending nih, dia melengkung. Kalau flat tuh lurus doang kayak di sini. Nah, seperti kayak gini, cuman tinggal ditempel doang nanti. Ibarat kata, coba tempelin misalnya sia. Misalnya contoh aja ini, misalnya dia harus beli satu produsen. Jadi misalkan mau beli apa, jangan terpisah antara ini di si A, siahnya di B, nanti tekukan sininya nggak sama. Nah, jadi kalau mau bikin busur bending sendiri, do it yourself ya, itu satu produsen, dia yang bikin EFG bending, dia juga yang harus bikin siahnya. Jadi klop di sini tuh. Gitu. Oke. Kira-kira bahan-bahannya apa aja? Bahan-bahannya yang utama ini EFG ini, kemudian handle dan siah sepaket, sama lem Korea ya. Lem Korea ini kita pakai merek Dexton, tapi biasanya yang mahfum di teman-teman lem G. Tapi sebenarnya yang penting ini nih, cyanoacrylate. Sorry bentar, gua belum fokus. Oke. Nah, sebenarnya ini oh, itu ininya ya, bahan ya. Ini bahan kimianya nih. Kalau merek boleh apa aja gitu kan. Oke. Cyanoacrylate. Ya. Terus kita juga perlu alat-alat bantu ya. Utamanya ini nih, klem C. Buat megang nanti ketika proses pengeleman kayu handle ke EFG. Oke. Kita juga perlu pulpen, meteran. Kita butuh gerinda tangan juga, cuma sekarang lagi nggak ada. Tikir juga bisa. Ini contoh. Oke. Contoh yang sudah ditempel. Jadi yang pertama kita tempel tuh handle-nya dulu ditempel. Udah ada titik tengah ya? Udah ada titik tengah. Dari produsennya udah dikasih titik tengah. Oke. Jadi di sini yang workingnya sudah ada tuh, antara garis ini dengan garis ini working limnya nih. Oke. Ini juga. Yang atas bawah yang mana nih? Atas bawahnya nanti ketahuan setelah kita string. Setelah di string. Ini yang di bending sini sudah ada, lebih tebal dibanding yang working lim karena di sini sudah ada tambahan resin. Iya. Penekuk dia ya. Kaku dia, kaku. Itu tebal di bending ya? Iya, kaku. Masangnya ya. Ini udah nih. Jadi Lalu, ini boleh rekam.
perluin 3 itu supaya bisa ambil kanan kiri sama tengah ya, Iya, biar berarti. imbang. Kalau misalkan mau nambah 2 lagi di sini lebih bagus malah. Oke. Cuma saat ini kita hanya punya Ini cuma yang 3. paling minimalis lah ya, Iya. dengan peralatan seminimalis mungkin. Terus ini lem ini kita tinggal guyur aja nih di antara sela-sela ini, dia akan nyerap sendiri nih. Nah, diusahakan ini bener-bener rapet ya, jangan ada celah. Lem cair ini akan meresap kok, nggak masalah, walaupun ini rapet banget dia akan meresap. Atas bawah diemin kira-kira biar aman 5 menit, nanti baru kita balik, ulangi prosesnya, kita siram di sela-sela ini, gitu. Dan setelah nanti sudah selesai kita tinggal buka, dia hasilnya ini seperti ini, jadi dia nempel. Nah, satu lagi tambahan, untuk kekuatan handle dan siah itu sebenarnya lebih dominan di lilitan. Kalau buat yang cuma memang ada beberapa produsen bowyer yang tanpa lilitan gitu. Cuma kita di sini pakai yang basic aja, kita ngajarin buat teman-teman di boys ya, kalau mau bikin busuk sendiri. Lilitan itu utama tuh buat kekuatan, sumber kekuatan biar nggak crack dia. Karena di sini workingnya pendek banget kan. Dililitnya sebelah mana? Kalau saya dari ini bagian handle saya lilit, kemudian ini juga saya lilit. Jadi 3 bagian, 1, 2, 3. Tengah juga dililit ya? Ya, biar aman dililit juga tengah. Ada orang yang nggak pakai lilitan tuh berarti lem doang? Atau apa, ada yang ditaper juga ya? Saya belum pernah bikin seperti itu, ilmu saya belum nyampe. Oke. Jadi saya nggak Kita ambil yang versi di sini aja ya, yang kita minimalis versi ya. ini. Perlu dilapis lagi aja. Ada juga yang ada tambahan baut Ya. baut sini. Cuma Tanpa lapisan berarti. ya, menurut saya itu tidak terlalu perlu karena sudah ada lilitan ini udah kuat banget, karena lilitan itu disiram lem lagi nanti. Jadi keras kayak batu gitu. Itu megang banget udah. Sensia. Ini kan 3 cm nih. 3 cm berarti titik tengahnya di sini nih. Ini nyari titik tengah ya. Bagus Oke, 3 cm berarti di 2 ya tengah ya. 1,5. Oh, 1,5-nya. Oh iya, Sentinya 1,5. Ini enggak, kalau gini nggak pas. Kalau gini jangan gini. Ini kan belum tentu kasihnya. Ayo coba. Mendingan kita pakai Iya. Yang nol ya. iya, ini lebih. Bawah dikit Pak biar kelihatan. Ah, Yang ini nggak ada set, bener ya? ini ya. Mau Ya. nggak kelihatan kalau nggak ada garisnya kelihatan. Nah ini nih. Iya. Iya. Titik tengah ini fungsinya apa? Buat nanti masang ini. Ini Dia kan juga ada titik tengahnya? Iya. Kan saya udah kasih titik tengah nih. Ini saya Oke. kasih titik tengah biar center ya. Oke. Ini sebelah di bawah bagian pangkal juga udah saya kasih titik tengah. Oke. Nah, jadi di sini biar center tuh, biar lock. Tadi ada ini nanti nih. Sebelah sini bagus lagi, bagus. Bentar. Ukur dulu. Nah. Di bawah ya? Gitu. Oke. Nah ini kita ini dia tuh klopin tuh titik tengah atas sama titik tengah bawah. Oh ini sorry kurang ini. Nah kita kunci dikit aja, tetesin biar nggak bergerak. Kayak lasan aja ya. Ya. Lasan kan sama tuh. Kalau udah di titik gitu, Wah, ini salah satu yang akan ikut pelatihan pembuatan horsebow. Dia diklaim ya, jadinya dikunci. Enggak, itu furnace buat hero. Ini bentuknya di siah yang ditempel dikasih klem, ya kan? Terus diguyur lem ya. ya sama seperti tadi nih sisi-sisinya. Di sini. Kasih. Oh, tes. Ya, sampai belakangnya juga sama. Nah, gitu. Tinggal tunggu berapa saat, 5 menit lah ya. Nanti kita bisa buka hasilnya, lihat. Sekarang kita lepas nih, tuh. Lepas. Lepas. Alhamdulillah ini lurus nih. Lurus tuh, semua lurus. Kelihatan. Nah, nanti tinggal
Ini sisa-sisa yang enggak ada di kayu nih, yang enggak nempel di kayu nih, kita buang nih yang pas pakai gerinda. Kita pakai gerinda bisa tuh. Atau kalau nggak punya gerinda tangan ya pakai kikir, cuman ya tenaganya. Bisa juga di sini pakai gergaji besi dulu, baru dirapihkan pakai ini. Bisa. Buat teman-teman yang mau nyoba bikin busur sendiri tapi kekurangan alat, nggak punya gerinda tangan, bisa pakai kikir ini ya, buat ngurangin, buat menghilangkan sisa-sisa fiber yang nggak terpakai ini nih, seperti di handle sama di siah. Cuma ya memang konsekuensinya akan lebih capek, akan lebih lama, karena ini pakai ginian memang capek, berat, sedikit-sedikit makannya, tidak seperti kalau kita pakai gerinda tangan. Cuman untuk hasil dia akan lebih halus, karena hati-hati kita dikit-dikit. Kalau pakai gerinda tangan, kalau belum biasa meleset sedikit udah deh finish. Ada cacat gitu. Kali ini kita masih bisa dikit-dikit. Digaris dulu yang mana yang mau dibuang. Ya, nanti terus kita gosok deh itu. Kasih tatakan yang empuk. Terus tipsnya perhatikan arah angin. Kita mau ke gerinda, kita mau pakai kikir, perhatikan arah angin kemana. Jangan sampai angin tuh ngadep kita. Pas kita gerinda, bubuk-bubuknya ke kita. Udah gatel, terus resiko masuk pernafasan, kena deh paru-paru. Jangan sampai ya. Harus ngebuang. Safety-nya juga sarung tangan biar nggak gatel, baju tangan panjang, kacamata sama masker. Maskernya penting banget nih. Kalau perlu pakai helm deh, helm half face yang ada kacanya, itu lebih safety, lebih aman. Yang untuk kelas itu ya? Iya. Untuk kelas? Bukan, yang helm motor Helm biasa. motor juga bisa. Helm motor biasa. Terus ini kan ada sisa-sisa nih, Ya. bubuknya. Ini bisa kita kumpulin. Fungsinya apa? Buat disedot. Nanti di sini kan ada, Rongga. bukan, di sini ada Soto londe, Pot. gimana apa? potongan kayunya nih nggak lurus ya, nggak rata, nggak landai ya. Oke. Nanti Buat kita tanjakan, buat tanjakan. Iya, nanti kita bisa tambel gini. Tuh, jadi nanti pas dililit bagus, kasih lem G gitu. Oke. Atau misalkan ada teman-teman yang ketika nempel siah, oh di sini ada rongga gitu. Di sini ada rongga. Nah, itu kita bisa manfaatkan ini. Kita masukin, udah penuh, kita kita tambahin lem Korea lagi biar rapet. Itu fungsinya banyak ini. Untuk mengerjakan ini, kalau kita nggak punya gerinda, kita juga butuh gergaji besi. Nah, kebetulan di sini juga kita nggak ada holdernya, jadi kita bungkus buat pegangannya, handlenya dari ban karet dalam nih. Jadi bener-bener kayak bushcraft dah kira-kira. Kemudian ini kan EFG-nya kan 3 cm lebarnya, sementara ininya 2,5 cm. Jadi ini ada sisa yang harus kita buang nih biar rapi nih. Kita garisin dulu tuh, kasih marking. Nah, garis ini yang bagian luar nanti kita buang ya. Nah, kalau yang dari sini kemari cukup kita pakai kikir. Tapi untuk dari sini kan lebih lebar tuh, sampai sini kita potong dulu pakai gergaji besi, baru nanti dirapihkan pakai kikir. Oke. Ini kan sebagian udah kita potong nih, tinggal diterusin. Ini semua kita potong. Setelah ini semua rapi, kita kikir juga atau kita amplas biar rapi. Nah, nanti dari bagian sini nih, yang antara pipih dan lebar ini kita lilit tuh pakai tali. Nah, dililit pakai benang nilon, kemudian kita siram. Bisa juga pakai benang PE. Ini benang PE yang buat mancing di laut tuh, itu lebih kuat, lebih keras. Kita ada contohnya yang sudah jadi ya. Udah rapi nih ya. Ini Iya. udah digerinda ya. Ya, ini contoh yang udah finishing ya. Nanti setelah dipangkas ini nih, fiber ini dipangkas nih. Jadi kan jadinya seperti ini nih. Jadi sisa fibernya nggak kelihatan. Nah, setelah itu dari bagian sini yang setelah leher ini, yang lebar ini kita libet pakai benang nilon. Ya, biar kuat. Karena kekuatan pegang si siahnya itu sebenarnya ada di sini. Nah, karena di sini ada daya ungkit nanti kalau misalkan pas dia lagi melengkung nih, ini ngangkat, makanya harus dililit, disiram lem biar kuat. Nanti dia ngebatu di sini kuat.
Untuk handle juga sama dengan siah. Setelah ini dibuang, sisa-sisanya kita lilit juga di sini. Dari sini kita lilit, sini kita lilit. Bagian dalam ini kan udah dilapis kulit nih. Nah, bagian dalamnya juga kita lilit. Itu akan lebih bagus, lebih safety, lebih kuat. Kira-kira begitu. Saya di sini sama teman-teman mau belajar bikin busur sendiri ya. Jadi kita di sini bukan sekedar memanah, tapi ada ya walaupun sedikit yang saya punya, insya Allah disebarkan jadi bermanfaat insya Allah. Amin. Terima kasih. Fungsinya buat ngampas doang, ngebersihin, ngalusin tuh. Pasal begini. Nah, untuk ngebentuk kita kayak gini bentuknya nih. Tuh. Saya udah kasih ini. Nah, di sini tandanya 5 garisnya nih. Tuh, ininya ke sini. Mungkin. Set. Ini baru kita lem. Jadi nih, Pak. Jadi Di sini juga selain bikin busur, kita juga ada pelatihan bikin arrow, ilmu-ilmu dasar pembuatan arrow. Di sini ada Pak Agus dan Coach Diar nih, Coach Diar yang ngajarin Pak Agus yang sedang belajar. Nah, Pak Diar memang udah lama bikin arrow. Buat kita juga kadang-kadang bikin, kadang-kadang dijual juga, cuma nggak rutin ngejualnya. Tapi beliau ini memang pintar, bisa dalam membuat arrow. Malu-malu bikin ini.